Salam, selamat sore ibu-ibu sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah Kapiper Resort GKE Tamyang Layang. Giliran pada bulan ini sesuai jadwal, seharusnya di SPPR Jemaat GKE Jaar. Oleh karena itu kami yang bertugas hari ini, selain dari pengurus Kapiper Resort GKE Tamyang Layang, juga dari pengurus SPPR Jemaat GKE Jaar. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, karena kita tidak memungkinkan semua ibu-ibu SPPR dari 24 jemaat sekawasan resort GKE Tamyang Layang untuk berkumpul di suatu tempat sehubungan dengan semakin bertambahnya penderita COVID-19 di wilayah kita, maka kami bersepakat antara pengurus Kapipar dan pengurus SPPR Jemaat GKE Jaar untuk memandu ibadah Kapipar ini dari Gereja Palanungkai. Ibu-ibu sekalian dapat mengikuti dari rumahnya masing-masing. Ungkapan terima kasih kami kepada Ibu Pendeta Helmiani STH karena beliau akan melayani kita dalam menyampaikan khotom dan salam, pemberitaan firman Tuhan, doa syafaat, dan berkat Tuhan. Dan juga ucapan terima kasih kami kepada pengurus Kapipar Resort Tamyang Layang dan kepada Ketua SPPR Jemaat GKE Jaar Ibu Nuniati dan pengurus SPPR Jemaat GKE Jaar Ibu Sari. Secara khusus juga ucapan terima kasih kami kepada tim multimedia dan pemain organ yang telah berusaha agar jalannya ibadah dapat diliput dengan baik dan ibadah dapat berjalan dengan lancar atas pertolongan Tuhan. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita semua diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan himne Kapipar dan nanti akan dilanjutkan dengan Indonesia Pusaka berhubung bulan ini masih bulan Agustus. Jadi kita nyanyikan salah satu lagu nasional kita. Demikian himne Kapipar. Gereja
bersama kita habiskan ibadah KPIPER ini, kita menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita ialah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera turun atas kita sekalian, yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu disilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki dalam doa syukur dan doa pembacaan Alkitab, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah. Marilah kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan membaca Alkitab pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan yang memberkati dan menyertai di sepanjang suka duka hidup kami. Kami ada sebagaimana adanya kami sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan tetap memberikan sehat kuat bagi tubuh dan jiwa kami, serta damai bagi roh ini. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 masih melanda daerah kami tetap bersyukur Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati kami dari bagian dari bangsa ini, bangsa Indonesia, yang boleh merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 pada tahun ini, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Kami naikkan doa syukur kami kepada Tuhan pada hari ini. Kami bagian dari KPIPER Resort GKE Tamiang Layang berkesempatan ibadah dan melayani pada saat ini. Ampun salah dan dosa kami yang sering menyakiti sesama kami, terutama menyakiti hati Tuhan. Kuduskan kiranya kami bagimu, hingga dalam kasih dan perkenanan Tuhan saat ini, kami boleh memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebentar lagi firman-Mu akan terbentang di hadapan kami, akan kami bacakan secara bersama-sama. Mohon tolong kami mendengarkan dan menerimanya dengan sukacita, serta setia hidup dalam kebenaran. Berkati kami hamba-hamba Tuhan, pendeta dan anggota KPIPER Seresot kawasan Tamiang Layang yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Saat ini sehingga boleh melayani dengan baik seturut
dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ibadah kami diberkati dari permulaan hingga berakhir nanti, hanya dalam pertolongan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Pada ayat yang ganjil akan saya bacakan dan pada ayat yang genap ibu-ibu bacakan, kita bergantian. Di bawah perikop kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jangan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ibu-ibu? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan baik, tidak kurang apapun jua, meskipun memang aktivitas kita saat ini terbatas karena masih wabah pandemi COVID-19 yang belum terputus juga mata rantai penularan dari tengah-tengah kita. Namun kita percaya bahwa kasih dan setia Tuhan akan melingkupi segenap kita dan semua kita yang beribadah, juga ibu-ibu yang di rumah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan saat ini yang kita ambil dari apa yang sudah kita baca bersama tadi. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, firman yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang memberkati kami. Saat ini sabda-Mu terbentang di hadapan kami sekalian, sebentar kami akan merenungkannya bersama. Kepercayaan Roh Kudus membaharui setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setiawan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan setiap kami beribadah dijamah dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, pemberitaan firman ini kami alaskan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak membaca ulang apa yang sudah kita baca bersama tadi, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari nas ini kita melihat tampaknya ada ajaran yang salah di jemaat Tesalonika, dan ajaran itu adalah ajaran tentang akhir zaman. Ajaran tentang akhir zaman ini tampaknya membuat jemaat Tesalonika bingung dan mereka mudah sekali goyah. Ada banyak sekali spekulasi yang mereka dengar, atau mereka terima, atau mereka alami tentang akhir zaman. Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apalagi dalam hubungan dengan penjelasan atau pengajaran Paulus mengenai dekatnya kedatangan Kristus, ini semakin membuat jemaat di Tesalonika bingung. Ada beberapa jemaat di Tesalonika yang berkesimpulan bahwa Kristus telah datang secara rohani, atau sedang dan akan datang dalam waktu segera, dan itu sedang terjadi. Itu pikiran dan kesimpulan mereka, bahwa Yesus sudah datang secara rohani tapi itu rahasia, atau Yesus sedang datang dan kedatangannya sedang terjadi. Ini kesimpulan yang terjadi di kalangan jemaat Tesalonika. Nah, Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sehubungan dengan hal itu pula maka Paulus hendak memberikan penjelasan dan pengajaran untuk meluruskan pemahaman yang salah di jemaat Tesalonika ini. Yang pertama, Paulus memberikan penjelasan kepada mereka bahwa itu tidak mungkin terjadi, bahwa kedatangan Yesus itu belum terjadi. Ia belum datang secara rahasia,
dan kedatangan itu juga belum terjadi. Masih ditunggu kedatangan Kristus. Hanya waktunya kapan kedatangan Kristus itu terjadi itu yang belum diketahui. Nah, Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, karena itu Paulus berkata, yang pertama bahwa akan terjadi pemurtatan terlebih dahulu. Ada banyak sekali orang-orang durhaka itu yang menjadi ciri-ciri bahwa kedatangan Tuhan itu akan segera terjadi. Dan ternyata itu belum terjadi secara penuh di jemaat Tesalonika. Nah, Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, orang-orang durhaka itu ciri-cirinya yang pertama itu melawan Allah. Yang kedua menjadi penentang, meninggikan diri, ingin menjadi sama seperti Allah. Ini yang disebut dengan antikristus. Antikristus itu bukan anti kepada Kristus, tetapi antikristus itu adalah orang-orang yang ingin menyamakan diri atau kedudukannya sama seperti Tuhan. Mereka mengatakan bahwa mereka bisa mengampuni dosa. Bukankah yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan? Itu yang dilakukan oleh antikristus. Mereka ingin menyamakan diri, posisi dan kedudukan sama seperti Tuhan. Itu yang disebut dengan antikristus. Nah, para antikristus inilah yang nanti akan berkuasa ketika akhir zaman itu semakin dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mereka ini kelihatan sangat suci dan sangat rohani sekali. Mereka juga bisa memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu yang mengelabui orang banyak agar tertarik terhadap ajaran mereka, kemudian melupakan Tuhan. Apa yang mau kita aplikasikan dari nas ini, ibu yang dikasih oleh Tuhan untuk kita saat ini? Ada sebuah fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ketika orang lebih mempercayakan penyembuhan kepada paranormal misalnya, atau lebih mempercayakan penyembuhan penyakit kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ada banyak sekali penipuan berkedok nama Tuhan, dan itu banyak terjadi kini. Dan ada banyak orang yang tergoda untuk itu, karena ketika berbicara tentang nama Tuhan, siapa yang tidak ingin nama itu disebutkan, karena nama itu menjanjikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi ketika orang salah mempergunakan nama Tuhan, itu yang kemudian membuat itu menjadi berbahaya. Ini yang harus kita waspadai, ibu-ibu. Jangan kita mudah terlena dan percaya dengan segala sesuatu, walaupun itu dalam nama Tuhan dan di atas nama Tuhan. Bisa saja itu menjadi nama Tuhan yang palsu. Karena itu kita harus teliti, waspada. Berbagai macam ajaran seperti itu agar kita tidak terlena. Tapi mari kita selidiki firman Tuhan dengan kesetiaan. Karena sekarang bahwa melakukan firman Tuhan itu bukan lagi kewajiban, melainkan sebuah keharusan. Untuk kita boleh dekat kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan memahami apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, sehingga kita tidak salah dan tersesat. Untuk mengambil keputusan, memutuskan segala sesuatu apa yang akan kita pilih. Karena ini menyangkut masa depan dan keselamatan kita. Tuhan berkati. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Ibu-ibu, mari kita bersama satukan hati kita berdoa kepada Tuhan dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kita bersyukur buat sore indah ini, di mana kami boleh bersama dipertemukan dalam ibadah Kepiper Resort GKI Tamiang Layang, yang seyogianya dilaksanakan di jemaat atau SPPR GKI Jaar. Tapi oleh karena wabah pandemi COVID-19 yang belum terputus mata rantai penularannya dari tengah-tengah kami, hingga saat ini ibadah KPIPER dilaksanakan secara virtual di gereja GKI Palanungkai Tamiang Layang. Namun kami percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan membaharui setiap hati kami yang beribadah saat ini, menuntun kami akan kebenaran dan kepenuhan Kristus, sehingga boleh ada dalam diri dan setiap hati dan hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami, buat doa, buat pujian, buat ibadah indah yang kami laksanakan saat ini. Kepercayaan pengharapan kami semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Bapak, saat ini kami menyerahkan semua ibu-ibu yang beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Dan berkati kami sekalian dalam setiap tugas tanggung jawab kami terhadap keluarga dan rumah tangga kami, terhadap Tuhan dalam pelayanan kami masing-masing. Kami mempercayakan setiap rumah tangga dan keluarga kami, anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai dan sukacita mewarnai seluruh perjalanan kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Tetap rukun, harmonis, bahagia kami menjalani kehidupan karena Tuhan beserta dan menopang kami. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya, hari-hari kami,
hanya ke dalam tangan Tuhan. Diberkati seluruh pengurus KPIPer Resort GKI Tamiang Layang, bahkan seluruh SPP Resort GKI Tamiang Layang. Tuhan terus pakai kami sekalian kaum perempuan agar boleh menjadi alat Tuhan untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Kami serahkan setiap kondisi yang kami alami saat ini di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu memberkati setiap kami, memelihara, melindungi kami agar kami dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini dan penyakit ini tidak menghinggapi kami warga jemaat Tuhan. Biarlah kami tetap setia dengan protokol kesehatan dan terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ini doa dan harapan kami yang kami naikkan saat ini. Semuanya kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Dan ajarkan kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Untuk persembahan, masukkan persembahan ke dalam amplop dan sampaikan langsung ke bendahara SPPer masing-masing jemaat di kawasan Resort GKI Tamiang Layang. Nas pengantar, persembahan dari Mazmur pasal 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Juru Selamat kami. Karena penyertaan-Mu kami masih ada dengan kesehatan dan rezeki dalam hidup kami. Sekarang kami menyerahkan persembahan ini. Mohon Tuhan menerima dan memberkatinya. Ajar kami untuk mempergunakannya dengan bertanggung jawab dan menyerahkan hidup kami sebagai persembahan hidup kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat kepada kita. Diiringi dengan menyanyi, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133, Syukur Padamu ya Allah, bait 1 dan 3. Dari kasih-Mu penuh
Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akhir rangkaian ibadah KPIPER kita saat ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kamu sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan berakhirnya ibadah kita hari ini, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan ucapan terima kasih dalam kebersamaan ibadah KPIPER di bulan Agustus ini, sampai bertemu kembali di bulan September yang akan datang. Dalam kesempatan ini kami pun pengurus KPIPER Resort Tamiang Layang beserta seluruh pengurus SPIPER Jemaat Seresort GKE Tamiang Layang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-163 Jemaat GKE Tamiang Layang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.